Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam wa anzala fihi al-Qur'an wa yubayyinu baina al-halal wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Akhirnya kita disampaikan kembali pada bulan Ramadan di tahun ini, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang memang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dan mukminin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu berselawat, kita mengharap agar syafaat kita raih di akhirat. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan puasa bulan Ramadan adalah bagian dari rukun Islam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187, kata as-siyam atau as-saum atau falyasum itu tersebut sebanyak 9 kali. Berbicara puasa, puasa adalah bagian dari rukun Islam, terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakat wa hijjul baiti wa sawmu Ramadan. Berbicara 5 rukun ini berarti berbicara satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Bagi seorang yang mengaku muslim, dia harus melakukan 5 rukun tersebut, kecuali ada alasan-alasan syar'i yang dapat meninggalkan atau menangguhkan. Misalnya dalam berhaji, itu tidak semua orang punya kewajiban untuk melaksanakan haji, karena haji dilakukan bagi mereka yang mampu. Begitupun puasa. Puasa suatu rukun yang harus dilakukan, tapi dia bisa ditangguhkan. Misalnya, manakala ada orang yang sakit, ada orang yang dalam perjalanan, ataupun ada ibu yang sedang hamil ataupun menyusui, boleh menangguhkan puasa. Dengan catatan, dia harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Buniyal Islamu ala khamsin, berarti ada 5 asas yang mendasari agama kita, atau kita mengenalnya dengan rukun Islam, yang mana semua muslimin, semua orang yang mengaku muslim harus melakukan yang 5 ini. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah dengan keesaannya, dan juga syahadat kepada Rasulullah bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah melaksanakan atau menegakkan sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah hijjul bait atau pergi haji ke Makkatul Mukarramah. Dan yang kelima dalam hadis ini disebutkan adalah saumu Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu tidak hanya berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi berbicara puasa itu berlaku pada umat Nabi terdahulu. Seperti halnya Nabi Adam dulu sudah pernah berpuasa untuk menahan dirinya agar tidak memakan buah khuldi. Siti Maryam dahulu juga pernah berpuasa menahan pembicaraan selama 1 hari terhadap manusia-manusia yang ingin meng-cross-check tentang anak yang dilahirkan. Puasa Ramadan adalah menahan atau al-imsak. Maka kalau ada pengumuman di waktu subuh al-imsak, itu berarti kita sudah mulai start menahan makan dan minum dan juga nafsu syahwat sampai nanti terbenamnya matahari. Lalu
hal-hal apa saja yang harus dikendalikan pada siang bulan puasa Ramadan. Dahaga, selain kita menahan nafsu untuk makan, kita juga dituntut dalam berpuasa untuk menahan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak membawa manfaat. Maka dari itu, hal-hal yang baik dalam berpuasa, hal-hal yang membawa manfaat dalam berpuasa, itu yang harus banyak dilakukan. Misalnya, daripada kita ngomongin orang, menggibah seseorang, memfitnah, berkata yang tidak benar terhadap seseorang, jauh lebih baik misalnya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersyukur, kemudian banyak mengucapkan hamdalah, tasbih, dan lain sebagainya. Yang mana amalan-amalan ini akan jauh lebih bermanfaat tinimbang kita mengucapkan atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang kadang menyakitkan orang lain. Ini artinya kita belum berpuasa, walaupun secara fisik kita menahan lapar dan haus, tapi kadang mulut ini belum ikut berpuasa. Hal yang demikian, menurut Imam Ghazali, ini berarti ada yang belum puasa seutuhnya, karena puasanya hanya sebatas lahir, hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Lalu amalan-amalan apa saja yang baiknya kita lakukan di dalam berpuasa? Sekolah misalnya, masuk sekolah setiap hari, kalau kita niatkan untuk berjihad, bersekolah dalam keadaan puasa, maka pasti Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Karena cobaan orang berpuasa itu adalah rasa lemas. Kadang sudah rasa lemas, itu mager, malas gerak, malas beraktivitas, malas membaca Quran, ataupun malas dalam hal-hal yang sebenarnya itu membawa nilai positif dan nilai tambah puasa kita. Di penghujung kultum ini, saya selaku pribadi ingin mengajak kepada seluruh shaimin dan shaimat. Yang pertama, membaca Al-Quran. Siapa yang sering membaca Al-Quran, itu pada hakikatnya dia sedang berbicara kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kita sering membacanya, maka kedamaian, ketenangan hati itu akan kita raih. Karena pada hakikatnya kita sedang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatlah kepada Allah. Banyak curhat kepada Allah di bulan puasa. Yang kedua, marilah kita selalu memperbanyak sholat malam atau qiyamul lail, atau dalam bahasa yang lain dengan melaksanakan sholat tarawih di malam hari setelah kita lelah berpuasa. Itu juga baik untuk dilakukan dan sangat dianjurkan kepada muslimin, muslimat, dan shaimin, shaimat. Yang ketiga, marilah kita selalu ingat kepada Allah atas apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas apa saja yang sudah diberikan oleh Allah. Hal-hal yang membawa manfaat kepada kita, itu juga harus kita syukuri dan terus kita zikirkan. Yang keempat, jangan lupa di dalam puasa Ramadan zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini adalah kewajiban bagi seluruh orang-orang yang mengaku muslim. Jika 4 amalan tadi kita lakukan dengan sebaik-baiknya, semoga kita berharap sebagai makhluk yang lemah ini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kita ingin mencapai derajat takwa. Dengan berpuasa, semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang muttaqin, orang-orang yang dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan gelap, dia akan tulus ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan atau perintah-perintahnya, ataupun menjauhi larangan-larangannya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.